Roma 8, yuk kita kembali. Roma 8 ayat yang ke-9. Apa yang mau saya jelaskan di sini adalah mengenai Roh Kristus sebentar. Roma 8:9, perhatikan baik-baik. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi yang pertama sebagai fondasi hidup di dalam roh, kita semua harus memiliki Roh Kristus. Karena kita memiliki Roh Kristus, maka Roh Allah diam. Dengarkan saya, pertama sekali Roh tinggal dalam diri seseorang itu hanya pada Yesus. Selebihnya tidak ada Roh Allah itu tinggal dalam diri seseorang. Jadi dari sini kita membuat kesimpulan seperti ini. Semua orang yang memiliki roh yang segambar dan serupa dengan Yesus, Roh Allah tinggal di sini. Bisa mengerti maksud saya? Bisa paham maksud saya? Jadi Roh Kristus adalah roh yang segambar dengan Yesus. Itu yang membuat alasan Roh Allah diam. Bisa mengerti maksud saya? Tidak pada semua orang. Oke, jadi katakan Roh Kristus menjadi alasan Roh Allah diam. Pada saat Roh Allah diam, bekerja aktif, dia dominan dalam hidupku, aku hidup dalam roh. Coba kita lihat dulu di Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Saya akan membagikan dulu kebenaran tentang Roh Kristus. Yohanes pasal 20 ayat 22. Yohanes 20:22. Sudah? Perhatikan di situ baik-baik. Dan sesudah berkata demikian, siapa ini? Yesus. Setelah dia bangkit, ia mengembusi mereka. Mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bisa mengerti? Terimalah Roh Kudus. Dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat arti kata mengembusi di situ, kita harus tahu ini maksudnya apa. Coba kita ulangi ayatnya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apakah yang dimaksud Yesus di sini adalah Roh Kudus? Bisa paham? Apakah yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus? Bukan. Karena Roh Kudus itu dicurahkan di Kisah 1 ayat yang ke-8. Jadi maksudnya ini apa? Karena kalau yang dimaksud Yesus adalah Roh Kudus, maka Kisah 1 yang ke-8 itu Roh Kudus apa lagi? Mari ikuti saya biar saya jelaskan. Kita lihat dulu kata mengembusi. Coba lihat. Dan sesudah mereka berkata demikian, ia mengembusi mereka. Apa maksud mengembusi ini? Mari kita lihat dulu di Kejadian 2 ayat yang ke-7. Supaya kita bisa tahu apa sih maksudnya Yesus mengembusi mereka. Maksudnya itu adalah seperti ini. Coba Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian Kejadian 2 ayat yang ke-7. Sampaikah semuanya? Lihat, perhatikan baik-baik. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi pada saat Tuhan Allah menghembusi mereka, itu yang dimaksud adalah Tuhan Allah sedang menciptakan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini proses penciptaan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi waktu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini proses penciptaan yang membuat manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kalau kita lihat di Yohanes 20 ayat 22 tadi, Yesus juga menghembusi. Maka kita dapat menyimpulkan itu juga termasuk proses penciptaan. Yuk kita kembali lagi. Yohanes 20 ayat 20, sudah 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka. Berarti sesuatu terjadi dalam diri murid-muridnya. Yang kalau merujuk dari Kejadian 2 yang ke-7, bahwa Yesus sedang menciptakan
menciptakan muridnya itu menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Jadi kalau kita baca yang ke-22 itu bunyinya seperti ini, perhatikan. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah ini supaya engkau menerima Roh Kudus. Itu maksudnya itu. Saya ulangi. Ya, kita ke ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah ini. Apa ini itu? Itulah yang diciptakan Yesus dalam diri mereka, sehingga mereka menjadi ciptaan yang baru. Ketika mereka menjadi ciptaan yang baru, itulah menjadi landasan dari mereka menerima Roh Kudus. Bisa mengerti? Bisa paham? Jadi apa yang diciptakan Yesus di situ adalah roh mereka menjadi ciptaan yang baru. Kenapa disebut Roh Kristus? Perhatikan saya ke depan. Di sekolah apostolik pasal ke-5, ulang lagi. What's the matter with you? Di sekolah apostolik ke-5, masih ingatkah perjalanan Yesus ke bawah? Ketika dia berkata, Tuhan, aku menyerahkan nyawaku. Roh Yesus turun kemana? Pertama, Firdaus, kemudian Hades, kemudian Tartarus, kemudian jurang maut, kemudian dasar jurang maut. Dia mengambil semua yang dirampas setan dari Adam pertama. Kunci kerajaan maut dia rampas. Kemudian setelah itu Roh Yesus dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa. Dia naik ke atas. Roh Yesus naik ke atas. Apa yang pertama setelah roh itu dibangkitkan? Dia menjamah tubuhnya. Jadi yang pertama dibangkitkan itu apa? No. Rohnya. Bisa mengerti? Yang kedua yang dibangkitkan apa? Tubuhnya. Nah, ini yang pertama juga terjadi dalam diri murid-murid dan juga kita. Yang pertama yang dijamahnya, yang dibangkitkan adalah roh kita. Bisa mengerti? Yang diciptakan baru adalah roh kita. Makanya nanti kelak ketika Yesus datang, baru kemudian yang dibangkitkan tubuh kita. Karena Yesus juga mengalami hal yang sama. Bisa mengerti? Roh kita baru, yes. Tapi tubuh kita belum. Karena Yesus juga seperti itu. Yang pertama bangkit dari Yesus adalah rohnya. Makanya disebut roh Yesus yang dibangkitkan itu roh yang dibangkitkan, roh yang berkemuliaan, roh yang tidak dapat binasa, roh yang berkemenangan. Itulah roh Yesus. Paham maksud saya? Nah, waktu Yesus menghembusi murid-muridnya, maka dia menciptakan roh yang baru dalam diri murid-muridnya yang segambar dan serupa dengan dirinya. Itulah roh Kristus. Jadi roh Kristus di dalam dirimu yang diciptakan baru oleh Yesus, itu adalah roh yang berkemenangan. Itu adalah roh yang tidak dapat binasa. Paham maksud saya? Itu adalah roh yang berkemuliaan. Haleluya. Jadi karena dia menghembusi murid-muridnya, menciptakan mereka menjadi baru rohnya, maka itu yang menjadi alasan mereka menerima Roh Kudus. Karena Roma 8:9 berkata, pertama engkau harus memiliki Roh Kristus, yang kemudian Roh Allah diam. Jadi kau harus memiliki Roh Kristus dulu supaya engkau menerima Roh Kudus. Saudara bisa paham maksud saya? Bisa paham maksud saya? Jadi kita yang diciptakan baru memiliki Roh Kristus. Dan murid-muridnya mengalami penciptaan baru, yaitu rohnya. Dan rohnya itu adalah Roh Kristus. Coba kita lihat dulu di Matius. Perhatikan baik-baik dulu. Matius 1 ayat 14. Matius 1 ayat yang ke-16. Supaya kita bisa paham maksud saya. Oke? Matius 1 ayat ke-16. Sudah sampai? Lihat baik-baik di situ. Yakub memperanakan Yusuf. Bisa paham kan? Berarti Yusuf itu lahir dari benih Yakub. Kan begitu kan? Boleh saya ulangi? Yakub memperanakan Yusuf. Berarti Yusuf itu dari benih Yakub. Lanjut. Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Jadi Yakub melahirkan Yusuf, Yusuf melahirkan Yesus yang disebut Kristus.
Mengerti? Sesungguhnya di situ ayat ini berkata seperti ini. Yakub memperanakkan Yusuf, Yusuf memperanakkan Yesus, memperanakkan Kristus. Jadi Kristus itu lahir dari Yesus. Karena kalau Kristus tidak lahir dari Yesus, ayat ke-17 nggak pas bahasanya. Lihat, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Bukan sampai Yesus, sampai Kristus. Berarti Kristus itu generasi yang lahir dari Yesus. Bisa mengerti maksud saya? Jadi roh Kristus itu roh yang segambar dan serupa dengan Yesus. Karena roh Kristus lahir dari Yesus. Sebab Yesus menghembusi mereka. Haleluya. Bisa mengerti maksud saya? Amin, amin. Itu yang membuat roh Allah diam. Engkau bukan orang sembarangan. Engkau memiliki roh Kristus. Dan roh itulah membuat Roh Kudus diam di dalam dirimu. Engkau memiliki roh yang berkemenangan. Engkau memiliki roh yang berkemuliaan. Engkau memiliki roh yang tidak dapat binasa. Dia segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Makanya roh Allah diam di dalam dirimu. Karena dia lahir dari Yesus. Lalu Roh Kudus tahu bahwa dia segambar dan serupa dengan Yesus. Makanya roh Allah diam di situ. Roh Allah diam di hatinya. Haleluya. Duduk di bawah, duduk di bawah. Apa yang terjadi padamu, John? Apa yang terjadi? Tulis di bawah maksud saya, bukan duduk di bawah. Roh Kristus, tulis di bawah. Roh Kristus adalah roh kita yang diciptakan baru. Tulis di bawah. Roh Kristus adalah roh kita yang diciptakan baru. Sudah? Ia segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Inilah roh kita. Inilah roh kita. Bisa paham? Inilah roh kita. Kita yang sesungguhnya. Jadi kita yang sesungguhnya bukan tubuhmu, karena itu akan diganti. Yes, roh kita lah yang kita sesungguhnya. Makanya setiap kali Bapa melihatmu, dia melihat roh Kristus di dalam diri. Haleluya. Amin, amin. Kita yang sesungguhnya. Terus lagi di bawah. Ia, maksudnya roh Kristus tadi, rohmu adalah roh yang dibangkitkan, berkemenangan, berkemuliaan, kekal atau tidak dapat binasa, dan berkuasa. Itulah rohmu. Makanya roh Allah mau diam. Karena itu bukan roh sembarangan. Itu dihembusi Yesus, artinya itu lahir dari Yesus. Dia di dalammu, dia di dalammu. Oke, saya ulangi. Roh Kristus adalah roh kita yang diciptakan baru. Ia segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Inilah roh kita, kita yang sesungguhnya. Ia adalah roh yang dibangkitkan, berkemenangan, berkemuliaan, kekal, tak dapat binasa, dan berkuasa. Itulah roh Kristus. Bisa mengerti maksud saya? Nah, mari kita lihat perbedaan antara Adam yang dihembusi oleh Tuhan Allah dengan kita yang dihembusi Tuhan Allah. Mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi di antara kedua ciptaan ini? Coba mari kita lihat. Supaya kita bisa mengenal siapa kita. Bisa mengikuti saya? Yuk, Kejadian 2 ayat yang ke-7, mari kita baca. Kejadian 2 ayat yang ke-7, Tuhan menghembusi mereka dan mereka menjadi makhluk yang hidup. Ayat yang ke-7, siap kan? Kejadian 2:7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Katakan, menjadi makhluk yang hidup. Tapi bagaimana dengan kita? Ketika Yesus menghembusi murid-muridnya, mereka disebut apa? Makhluk yang hidup kah? Yuk kita lihat 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Supaya kita bisa tahu bahwa kita lebih tinggi dari yang pertama. Yuk kita lihat 1 Korintus 15 ayat 45. Perhatikan baik-baik di situ. 1 Korintus 15 45. Siap? Lihat, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam yang tadi menjadi makhluk yang hidup, betul? Betul kan? Maka Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup dan mereka menjadi makhluk yang hidup. Tapi lihat, tetapi Adam yang akhir. Tetapi Adam yang akhir. Yesus maksudnya. Lihat, Yesus, karena kita lahir dari Yesus, bukan dari Adam. Kalau kita keturunan Adam, kok makhluk yang hidup. Tapi kita tidak datang dari Adam lagi, kita datang dari Yesus. Karena kita memiliki Roh Kristus, maka kita disebut bukan lagi makhluk yang hidup, tapi roh yang menghidupkan. Haleluya. Amin, amin. Yes, kau bukan makhluk yang hidup. Kau bukan makhluk di bumi ini. Kau lebih dari itu, karena engkau roh yang menghidupkan. Bisa paham? Yuk kita baca. Biar saya jelaskan lagi. Ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Ingat Kejadian 2:7 tadi? Tetapi Adam yang akhir, Yesus maksudnya, dan kita, karena kita memiliki roh yang sama, segambar dan serupa, menjadi roh yang menghidupkan. Dengarkan saya. Karena kita memiliki roh yang menghidupkan, sama seperti Yesus, makanya kita diberi tugas memberitakan Injil. Karena hanya engkau yang membuat orang diselamatkan, karena engkau juga bisa memberitakan Injil, dan mereka menjadi ciptaan yang baru oleh percayanya. Tidak ada yang lain yang bisa melakukan itu. Hanya kita yang percaya, membawa mereka menjadi percaya, karena engkau sesungguhnya memiliki roh yang menghidupkan. Bahkan malaikat tidak bisa. Itu sebabnya Injil keselamatan tidak diberi pada malaikat. Injil keselamatan diberikan kepada kita, karena kita memiliki roh yang menghidupkan. Setiap kali kita memberitakan firman dan mereka percaya, rohnya diciptakan menjadi baru. Karena kita bukan makhluk yang hidup, kita roh yang menghidupkan. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana kalau kita tidak memberitakan Injil? Bagaimana kalau kita tidak memberitakan firman? Tidak ada keselamatan. Karena Yesus dan kita memiliki roh yang menghidupkan. Hanya orang percaya yang bisa membuat orang lain percaya. Amin 2 kali. Malaikat tidak bisa melakukan ini, tapi kita yes. Karena setiap kali kau memberitakan firman, mereka mendapat iman dan percaya, mereka diciptakan baru. Apa yang baru? Rohnya segambar dan serupa dengan dirimu. Ketika saya memberitakan firman pada orang lain dan mereka percaya, maka itu akan menghidupkan rohnya. Seperti apa? Seperti rohku. Rohku seperti apa? Seperti Yesus. Itu sebabnya mereka yang menerima kebenaran yang kau sampaikan memiliki roh yang sama seperti dengan rohmu, yang segambar dan serupa dengan Yesus. Dan roh Allah akan diam di situ. Itulah roh Kristus. Kau spesial. Apa itu namanya? Diberkatilah orang yang datang membawa kabar baik, karena engkau akan menghidupkan orang mati. Engkau akan menghidupkan orang mati, menyelamatkannya pada saat mereka percaya. Malaikat tidak punya kuasa ini. Orang lain tidak punya kuasa ini. Kau dan aku yes. Itu sebabnya kau spesial. Kau pembawa kabar baik. Kau pembawa transformasi.
Engkau membawa reformasi di kota-kota, transformasi di kota-kota, keselamatan di keluarga-keluarga, dan Indonesia. Oh, malaikat tidak diberi otoritas ini, malaikat tidak diberi mandat ini, engkau diberi mandat ini. Bisa kalian bayangkan pada saat kalian memberitakan firman, orang percaya, dia berpindah dari neraka ke sorga, dia berpindah dari kerajaan kegelapan pada kerajaan terang. Apa yang terjadi dengan dirimu? Sederhana, engkau memiliki roh yang menghidupkan. Oh, jangan tahan mulutmu, jangan tahan mulutmu, lepaskan firman, lepaskan firman, lepaskan firman, karena kau punya roh yang menghidupkan. Itu sebabnya saat kau berdoa, sorga terbuka. Saat kau berdoa, hujan pertobatan datang. Saat kau bersyafaat, Indonesia dipulihkan. Karena kau punya roh yang menghidupkan. Kita bukan makhluk yang hidup, kita roh yang menghidupkan. Itulah roh Kristus. Haleluya. Harondo boko da bahande lebeda la bakada bahai. Semua kita angkat tangan. Semua kita angkat tangan. Dengarkan. Papa harus menyampaikan ini padamu, beberapa orang di ruangan ini. Saya mau kita mengikuti semua kita di ruangan ini doa saya. Mungkin kau masih ragu apakah kau memiliki roh Kristus. Tapi dengarkan doa papamu dan ikuti bersama-sama. Kau akan memiliki keyakinan yang kokoh, keteguhan yang tak bergoncang, bahwa kau sesungguhnya lahir dan hidup, memiliki roh Kristus, sehingga roh Allah akan diam dan tinggal di dalam diri. Anak-anakku yang kekasih, anak-anak Bapa Sorgawi di ruangan ini, angkatlah tanganmu dan ikuti doaku, siapapun kalian, supaya kita memiliki keyakinan yang kokoh tentang roh Kristus. Demi nama Yesus, angkat tanganmu ke sorga. Bapa Sorgawi, aku percaya firman-Mu. Tidak ada keraguan di batinku bahwa firman-Mu ya dan amin. Yesus adalah juru selamat. Yesus mati bagi dosa-dosaku. Darahnya mengalir ke bumi, mengampuni dosa seluruh dunia dan mengampuni dosaku juga. Aku percaya pada Yesus. Dialah Tuhan dan Allah. Dia menghembusi aku, memberikan nafas hidupnya kepadaku, dan aku menjadi baru, menjadi ciptaan yang baru, karena aku percaya bahwa Yesuslah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Juru Selamat. Tuhan Yesus, aku membuka hatiku, mengaku dengan mulutku, datanglah dalam hidup. Jadi Tuhan, jadi Raja, jadi penguasa. Lahirkan aku dari dirimu, demi nama Yesus. Berdoa dalam roh. Oh, aku melepaskan Roh Kudus untuk tinggal dalam dirimu. Aku melepaskan Roh Kudus untuk diam di dalam dirimu. Sebab engkau ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru datang. Itulah rohmu, itulah roh Kristus, sehingga dia, roh Allah, tinggal di dalam dirimu. Semua kita yang memiliki roh Kristus, mari berdoa dalam roh. Jika engkau belum bisa berdoa dalam roh, berdoalah dengan iman. Dengarkan doa saya dan ikuti dalam roh, maka rohmu akan mulai terus berdoa. Mari dengan iman. Sobokoda bakada bahande de beda bahai. Robona makada bare de beda inte da bakabahai. Oh, rabaka makabare de beda bakada bare de beda bah. Rabana bakada mara labura bakada bahai. De beda makada bare de beda bakada bahai. Shebeda bakada mare de beda bakada bah. Ya, teruskan. Yes, engkau sudah mendapatkan bahasa yang baru. Oke, teruskan. Ayo percaya, ayo berani dan percaya dan jadi baru.
Engkau sekarang ciptaan yang baru. Sobokoda bakada bahande. Rebeda bonda bale krabababa. Irendo dolobo rabasanda. Ilebede labahanda. Ukobodolobo rabahande delebe. Ukobodolobo rabakada bahande. Iya, yang di sudut sana. Engkau, iya berdoa terus. Berdoa terus. Lobokoda bakabahai. Ayo berani, ayo percaya. Yesus bagimu, Yesus untukmu, Roh Kudus bagimu. Engkau berbeda sekarang. Ayo naik lebih tinggi. Somoda bakada barele berente. Hirolobora bakada bahai. Now sekarang demi nama Yesus. Ayo sayo sobodo boro. Leda bakabaka barebeda bahande rebe. Demi nama Yesus. Biarlah engkau dipenuhi roh, dikuasai roh, hidup dalam roh demi nama Yesus. Amin, amin, amin. Mulai hari ini engkau harus memiliki pandangan yang baru terhadap dirimu. Engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau adalah Roh Kristus. Rohmu baru lahir dari Yesus, ciptaan yang baru. Engkau bukan makhluk yang hidup, engkau roh yang menghidupkan. Sebab engkau lahir dari Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan di mulutmu, Injil di mulutmu. Pada saat kau memberitakan dan setiap orang yang percaya pun mereka akan dihidupkan. Mereka akan menjadi ciptaan yang baru. Sebab engkau adalah roh yang menghidupkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Amin, 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 amin. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Jadi apakah kau seperti orang dunia? Tidak. Mereka makhluk yang hidup. Kau bukan makhluk yang hidup. Kau roh yang menghidup. Itu sebabnya kalau kita tidak memberitakan Injil, apa yang terjadi? Kalau kita tidak berkata pada Indonesia, Shalom Indonesia, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Karena kuasa untuk menghidupkan, membangkitkan ada di mulut. Pergi ke kotamu, pergi ke keluargamu, pergi ke bangsamu. Ubah mereka, selamatkan mereka, baharui hidup mereka. Ingat, kita lahir dari Yesus, bukan dari Adam. Kita lahir dari Yesus, bukan dari Adam. Itu sebabnya disebut engkaulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Karena kau bukan seperti orang yang di luar sana. Saya berharap kita mengerti. Itu sebabnya mandat kerajaan diberikan padamu, tugas kerajaan diberikan padamu, transformasi bangsa-bangsa diberikan padamu. Dan Yesus berkata di bukit, segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Mengapa? Karena kuasa itu sudah diberikan kepadamu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Karena tugas ini diberikan hanya kepada mereka yang memiliki roh yang menghidupkan. Ingat itu. Tugas itu hanya diberikan pada kita. Itu sebabnya kita bisa memuridkan bangsa-bangsa. Bukankah kau spesial? Pandang dirimu seperti itu. Miliki identitas seperti itu. Engkau hidup dalam dimensi yang lebih tinggi. Engkau hidup dalam dimensi ilahi. Engkau hidup dalam dimensi supranatural. Dan engkau hidup dalam dimensi kekekalan. Amin 2 kali. That's very good. Amin, amin, amin. Powerful sekali. Silakan dulu. Jadi kita sudah mengerti tentang Roh Kristus, bukan? Kita sudah mengerti tentang Roh Kristus. Makanya setan takut sama kita. Setan tidak takut dengan senjata nuklir, karena senjata nuklir nggak bisa membunuhnya. Tapi kuasa firman di mulutmu bisa membunuhnya, mengikatnya, membelenggunya. Karena dia tahu siapa dirimu. Tapi kadang lebih menyedihkan, kita nggak tahu siapa kita. Setan tahu kita, tapi kita kadang nggak tahu. Kanan kiri, mulai dari hari ini kau harus tahu identitasmu, roh yang menghidupkan. Karena engkau memiliki Roh Kristus,
Bisa paham maksud saya? Jadi mari kita simpulkan dari tadi pagi, kalau kita hidup di dalam roh, yang terjadi dalam kita yang pertama, memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut, dan hukum Taurat. Apa yang terjadi nomor 2, kita mampu memikirkan hal-hal yang dari roh, sehingga itu membuat kita mengalami terobosan dalam pikiran, pembaharuan pikiran, dan kita akan memiliki pikiran Kristus. Ini nanti akan kita bahas berikutnya. Yang ketiga, roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi roh kita akan bertumbuh, menjadi kuat, menjadi dewasa pada saat kita hidup di dalam roh. Yang keempat, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Jadi Roh Kudus bisa meremajakan tubuhmu, memberikan kita umur yang lebih panjang, lebih fit, lebih bugar. Dan ingat bagaimana Paulus ketika orang mengira dia mati, dia mengalami kuasa kebangkitan. Bisakah kita bayangkan tiba-tiba lukanya menutup, tiba-tiba darahnya berhenti mengalir, tiba-tiba wajahnya yang bonyok-bonyok dan biru-biru mulai hilang. Itu bukan hanya ada di film film apa? Oke lah, baiklah. Kita orang kudus semua, nggak pernah nonton. Oke, baik. Nah, apa yang kita lihat di situ, bahwa Roh Kudus menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Yang kelima, oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Tubuh kita subdue, kita taklukkan pada saat kita hidup di dalam Roh. Yang keenam, kita dipimpin Roh Allah. Kemana kita dipimpin Roh Allah? Pada kebenaran. Kemana kita dipimpin Roh Allah? Pada kedalaman dari kebenaran. Kemana kita dipimpin oleh Roh Allah? Kepada seluruh kebenaran. Kemana kita dipimpin Roh Allah? Kepada sang kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Yang ketujuh, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus akan membawa kita intim, mesra, dalam dengan Bapa. Kita mengenalnya, oleh sebab itu kita dapat menyembahnya. Karena pengenalan mendorong kita untuk menyembah. Makanya Yesus berkata, kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah yang kami kenal. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Oleh firman-Nya. Bisa paham maksud saya? Jadi waktu kita mengenal Bapa, maka kita akan menyembah Bapa. Amin, amin. Yang ke-8? Sudah nomor ke-8? Belum. Nomor ke-8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi yang ke-8 adalah roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Apa maksudnya? Ada keyakinan yang kokoh di batin kita bahwa semua janji Allah itu bagiku. Saya ulangin ayat 16. Apa yang ke-8 saat kita hidup di dalam roh? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Apa itu rupanya kesaksiannya, keyakinannya? Bahwa semua janji-janji Allah itu adalah bagiku. Ini yang membuat kita tidak ragu terhadap janji Tuhan. Karena roh bersaksi di batinmu. You are the sons of God. Ayat 17 itu, mari kita lihat. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Bukankah janji-janji Allah itu besar? Bukankah janji-janji Allah itu teguh, murni, ajaib? Bukankah begitu? Nah, kalau kita hidup di dalam roh, kita tidak pernah pudar iman kita bahwa janji itu untukku. Bisa mengerti? Jadi kita tidak seperti kebanyakan dari orang percaya, menghafal janji Tuhan, tapi masih ragu. Tahu janji Tuhan, tapi tidak yakin. Bisa mengikuti saya? Nggak yakin saya. Bisa mengikuti? Apa yang perlu di sini supaya kita teguh? Roh Kudus harus bersaksi bersama rohmu. Apapun kondisimu, keadaanmu, janji Allah memang untukmu. Engkau anak Allah, berarti engkau ahli waris. Ini bukan di apa itu istilahnya ya? Diteguh-teguhkan, disenang-senangkan, bukan. Ini kesaksian oleh roh. Jadi orang yang hidup di dalam roh punya keyakinan yang tak tergoncangkan bahwa janji-janji Allah itu adalah untukku. Mengapa? Aku anak Allah, aku ahli waris, aku pemilik janji-janji itu. Kita nggak mudah digoyangkan. Aku betul nggak anak Allah? Betulkah janji ini bagiku? Aduh, besarnya janji ini. Tidak.
Mengapa itu belum terjadi padaku di masa lalu? Karena Roh Kudus tidak diam dalam dirimu dan bersaksi bersama rohmu, engkau anak Allah. Tapi jika engkau hidup dalam roh, engkau akan teguh, engkau akan yakin, engkau tidak akan tergoncangkan, karena kesaksian Roh Kudus lebih kuat. Kesaksian Roh Kudus lebih kuat. Jika Allah tidak menolongku, aku percaya dia tidak akan, apa kata Sadrak Mesak Abednego, biarpun Allah tidak menolongku, dia tetap Allahku. Ini namanya orang teguh. Kau akan mengalami kehidupan yang tak tergoncangkan. Engkau akan mengalami kehidupan yang tidak bergeser. Haleluya. Hiduplah dalam roh. Janji-janji Tuhan besar. Perkataan profetik padamu juga besar. Pegang, percayai. Hidup dalam roh. Karena kesaksian roh itu lebih kuat dari kesaksian manusia. Ingat itu, dia di batinmu, dia di batinmu. Kalau kesaksian itu di batinmu, setan nggak bisa jamah, nggak bisa jangkau itu. Bisa paham maksud saya? Very good. Mari kita lanjutkan ayat 18. Yang ke-9. Apalagi yang kualami saat aku hidup di dalam roh, Papa. Ini ayat 18, perhatikan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau kita lihat di situ ada dua kata, penderitaan dan kemuliaan. Dapatkah di situ katanya? Mari lihat. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau kita lihat dua kata di situ, ada penderitaan, ada kemuliaan. Kalau kita hidup di dalam roh, maksudnya begini, kita dapat membandingkan penderitaan dan kemuliaan. Kalau kita hidup di dalam roh, kita dapat membandingkan penderitaan yang kita alami dan kemuliaan yang kita terima. Kalau seandainya kita bisa melihat kemuliaan yang kita terima saat kita menderita, kita nggak akan bersungguh-sungguh. Karena kemuliaan yang kau terima lebih besar. Itu sebabnya mengapa banyak orang tidak menyadari bahwa penderitaan itu adalah pintu pada kemuliaan yang lebih. Karena kita nggak bisa melihat, nggak bisa membanding. Bagaimana kita bisa membandingkan? Nggak bisa kita lihat. 2 Korintus pasal 4, mari kita lihat. Saya akan mengajari kita, saudara, di sini. Bagaimana kalau orang hidup di dalam roh, dia bisa membandingkan. Makanya di tengah penderitaan dia bisa bersuka cita. Dia bisa tertawa. Dia berkata, praise God. Dia bisa berkata seperti itu. Terpujilah Tuhan. Dia bisa berkata seperti itu. Karena dia melihat ke depan apa yang Tuhan sediakan padanya. Dia bisa lihat. Terpujilah Tuhan. Dia Allahku, dia setia. Aku tidak takut. Karena dia melihat. Tapi kalau kita nggak melihat, aduh Tuhan, kenapa makin banyak kesusahan ketika aku bertobat ya? Coba, setelah aku sungguh-sungguh dalam Yesus, banyak kali tantangan. Tuhan buka matanya, supaya dia bisa melihat pengharapan apa. Apa yang membuat kita tidak bisa melihat kemuliaan? Kita tidak hidup dalam roh. Karena penderitaan bisa kita lihat dalam natural. Kemuliaan harus dalam roh. Itu membuat kita nggak bisa melihatnya. Bisa mengerti? Nah, kita cenderung bersungguh-sungguh, mengeluh. Karena yang kita lihat hanya penderitaan. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa kemuliaan itu, berkat yang kita terima lebih besar? Lebih besar? Mari lihat dulu coba. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati
Kenapa tidak tawar hati? Kalau kita baca ayat sebelumnya, kalau saya hidup seperti Paulus saat itu, saya pasti tawar hati. Karena yang dialami Paulus melebihi yang patut diderita manusia. Tapi Paulus berkata, aku tidak tawar hati. Kita diejek aja bisa meninggalkan Tuhan. Bukan kita, orang yang di luar sana, haleluya. Kawan kita kan? Kawan kita. Nah, lihat di situ disebut sebab itu kami tidak tawar hati. Kenapa? Lihat, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, itu lahiriahnya, fisiknya. Lihat, namun manusia batin kami dibaharui, manusia rohnya dibaharui dari sehari ke sehari, makin kuat, makin besar, makin dewasa. Bisa paham? Sekalipun dia makin tua secara fisik, tapi rohnya makin besar, makin kuat, makin dewasa. Bisa paham? Dua hal yang berbeda, bukan? Nah, apa yang terjadi kalau hidupnya seperti itu? Ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Coba baca penderitaan Paulus itu. Bagi kita itu sangat berat. Tapi bagi Yesus, bagi Paulus, kenapa? Karena manusia batinnya dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya! Kalau manusia batinmu kuat, besar dan dewasa, semua hal yang berat menjadi ringan. Semua masalah yang besar menjadi ringan. Apa yang sukar menjadi mudah. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Mengapa? Karena manusia batinnya itu dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi dari sini kita menyadari bahwa Paulus bisa melihat penderitaan dan kemuliaan. Dia simpulkan begini, penderitaan itu ringan, tapi kemuliaan itu lebih besar, melebihi segala-galanya. Makanya dia tidak tawar hati. Kalau kau melihat apa yang akan kau terima dari Allahmu, kau gak akan tawar hati. Kau akan sukacita, kau akan bergembira mengikut Yesus keputusanku. Harabokona bahande, haralabahan. Setelah mengikut Yesus, semua hilang. Apa yang hilang? Aku dihina, aku diejek, aku ditentang, aku dianiaya. Semua hal-hal itu yang kita lihat. Tapi kita nggak melihat apa yang diberi Tuhan. Makanya kita sedih, kita tawar hati, kita pundung. Tapi kalau seandainya kemuliaan itu kita lihat, kita akan sukacita. Kita akan berkata, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku. Mam nggak tahu lagunya. Gimana, Mam? Oh, ku tak gentar ya. Maju tak gentar. Haleluya. Katakan, hidup dalam roh, membuat mataku terbuka, untuk bisa melihat penderitaanku dan kemuliaan yang kuterima. Ternyata penderitaan itu ringan, namun kemuliaan itu lebih besar dan kekal. Mau memiliki mata yang terbuka? Duduk di tempat dan angkat tangan kanan. Bapakku memberkati umatmu hari ini. Anugerahkan pada mereka mata yang terbuka untuk melihat situasi dan kondisi, melihat tantangan dan masalah, melihat di sekitarnya, di lingkungannya, untuk bisa melihat dengan jelas, melihat dengan terbuka, dengan terang demi nama Yesus. Sehingga apapun yang mereka alami, mereka tahu itu apa. Apa yang kau sediakan juga mereka tahu. Janjimu yang besar, kemuliaanmu yang besar, penyertaanmu yang besar, mereka tahu. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa apapun yang kualami tidak dapat dibandingkan dengan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, janji Tuhan, kemuliaan Tuhan yang diberikannya kepadaku.
Kalau kau percaya katakan amin. Dan berdoa dalam roh. Dan terimalah mata yang melihat ini. Demi nama Yesus. Rasoko bahandere lebeda labakada bahai. Oh Rabbana makabare lebeda labakada bahai. Rabbana makadabare lebeda lebereke. Oh, engkau akan memiliki mata yang melihat. Mata yang tahu. Mata yang mengidentifikasi keadaan. Apapun yang kau alami, situasimu, apa yang disediakan Tuhan padamu, engkau bisa membandingkannya, engkau bisa melihatnya, sehingga apapun yang terjadi dalam dirimu, engkau bersuka cita, karena apa yang disediakan Tuhan padamu jauh lebih besar, jauh lebih mulia. Harenda basomokolahan derelebreke. Engkau tidak akan tawar hati, engkau tidak akan putus asa, tapi engkau akan berkata segala perkara dapat kutanggung, apapun itu, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Karena mataku melihat bahwa penderitaan itu ringan, tapi kemuliaan itu lebih besar. Biarlah mata yang melihat dan terbuka tinggal dalam dirimu, mulai hari ini sampai seterusnya. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Kau hebat bukan? Apakah Indonesia terlalu besar bagi kita? Indonesia kecil bagimu. Ingat saudara, sekolah apostolik ini perintah Tuhan. Saya tidak mengada-ngada. Saya bersaksi di sini dan kalian ada di sini. Tuhan di tengah kita. Sekolah apostolik perintah Tuhan. Oleh sekolah apostolik kita akan mewujudkan oleh kasih karunia Tuhan Indonesia yang baru. 40 tahun perjalanan itu. Itu sebabnya saya percaya kita akan makin meningkat, makin membesar, makin memberi dampak. Dan semua kita yang ikut dalam pekerjaan ini akan hidup sampai 40 tahun. Haleluya. Wow. Haleluya. Lihat orang Israel, mereka berjalan di padang gurun, tak satu pun kena sakit penyakit, karena mereka dalam perjalanan profetik. Amin. Ingat, ini bukan gereja-gerejaan, ini bukan organisasi. Dia ada di sini, Yesus ada di sini, Roh Allah ada di sini. Dia mengasihi kita. Itu sebabnya dengarkan suara ini. Engkau orang-orang yang spesial bagi Indonesia. Itu sebabnya firman ini dibukakan bagi kita. Dan bagimu ini tidak terlalu rumit untuk dimengerti. Saya tahu di sini ada yang baru pertama kali datang, ada yang dan seterusnya. Saya percaya kau nggak akan sulit mengerti. Kenapa nggak sulit mengerti? Rohnya ada di sini. Karena Dialah Roh pengerti. Bersiaplah. Dia akan membawa kita lebih dan lebih dan lebih. Ingat saudara, ini bukan program manusia. Ini mempersiapkan kita di kota-kota kita, di pulau-pulau. Dan kita akan dipakai Tuhan untuk mentransformasi Indonesia. Dengarkan, kita punya waktu 4 hari bukan? Saya akan membagikan hal-hal yang saya tahu engkau siap menerimanya. Kita akan berbicara tentang membangun dimensi profetik. Kita akan berbicara tentang membangun manusia roh. Kita akan berbicara tentang mengenali karunia-karunia roh. Dan yang berikut kita akan berbicara tentang ikat janji kekayaan. Dan yang terakhir kita berbicara bagaimana menaklukkan domain-domain. Bersiaplah. Makanya hadir besok, hadir besoknya lagi, hadir besoknya lagi. Mengapa? Karena Tuhan memanggilmu. Ingat itu. Dan tidak ada kehormatan yang lebih besar dari melayani Sang Raja. Tidak ada. Jadi waktu namamu dipanggil di rumah ini, responi.
kau akan melihat destiny yang besar di depan. Bisa mengerti maksud saya? Itu sebabnya firman ini royal. Firman ini kuat, tapi tidak sukar dimengerti. Itu tanda Roh Kudus di tengah kita. Bisa paham maksud saya? Oke, baik. Jadi yang ke-9 adalah kita mampu melihat sehingga mampu membandingkan antara apa? Penderitaan dan kemuliaan. Sehingga kita tidak tawar hati. Oh, kau nggak akan tawar hati. Oke, baik. Sekarang nomor 10. Ayat 24. Roma 8:24 ayat nomor 10. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi nomor 10 adalah kita hidup dalam pengharapan. Orang yang hidup dalam roh, pengharapannya terjaga. Pengharapannya terpelihara. Kita bukan seperti tulang di lembah yang kehilangan pengharapan. Putus asa, tidak. Kita tidak seperti tulang di lembah. Kita tentara Tuhan yang selalu memiliki pengharapan yang terjaga. Bisa mengerti? Karena orang yang memiliki pengharapan yang terjaga, gairahnya terjaga, imannya terjaga. Makanya kadang kalau pengharapan kita kabur, kita mulai sanksi, maka banyak aspek hidup kita, yaitu iman pun bisa diserang di situ. Komitmen, kesetiaan diserang di situ. Tapi kalau hidup dalam roh, pengharapanmu akan terjaga. Bisa paham maksud saya? Nomor 11 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi kalau kita hidup di dalam roh, kita hidup dalam ketekunan. Kita hidup dalam ketekunan. Siapa yang kita lihat hidup di sini? Dia hidup dalam pengharapan dan dia hidup dalam ketekunan. Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dia berharap juga. Dan apa yang terjadi? 25 tahun dia menunggu janji Tuhan, dan janji itu yes dan amin. Dia menerima Ishak. Bisa mengerti? 25 tahun. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tekun memegang janji Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena roh Allah, hidup di dalam roh memampukan kita seperti itu. Bisa paham? Masih ingat Abraham bukan? Ibrani 4 berkata tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa tidak ada dasar untuk berharap? Dia sudah tua. Dia sudah hampir 100 tahun. Sarah sudah hampir 90 tahun. Bagaimana mungkin seorang perempuan dengan usia seperti itu melahirkan seorang anak? Bisa paham? Tapi sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dia berharap juga. Dia bertekun. Dan janji Tuhan nyata. Karena pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Hiduplah di dalam roh. Pengharapanmu akan terjaga. Kau akan hidup dalam ketekunan. Yang ke-12 ayat 26. Mari perhatikan baik-baik ayat 26, karena ini penting sekali, karena akan berlanjut di sesi-sesi berikutnya. Coba lihat ayat ke-26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sudah mengikuti saya di situ? Saya ulangin lagi ayat 26-nya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau kita lihat di situ tentang kelemahan kita, maka pertanyaannya, apa kelemahan kita? Banyak orang mengartikan firman ini karena kita tidak tahu berdoa, kata. Coba ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, kadang kita mengutip firman ini berpikir bahwa kita tidak tahu berdoa. Itu sebagai kelemahan. Tapi betulkah? Apakah kita tidak tahu berdoa? Setiap sebelum makan kita berdoa. Bangun pagi sebelum bekerja kita berdoa.
Kita tahu berdoa. Jadi apakah itu kelemahan? Coba kita lihat, saudara. Ini penting. Maka ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu. Jadi sebenarnya kelemahan kita itu tidak tahu. Tidak tahu apa? Lihat ya. Lanjut. Lihat di situ. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kita tidak tahu apa yang datang dari Roh Allah. Itulah kelemahan kita. Jadi bukan tidak tahu berdoa, tapi kita tidak tahu apa yang datang dari Roh Allah. Contoh, boleh saya ambil contoh? Misalnya sebagai orang percaya, saya mengalami masalah. Oke? Saya mengalami masalah nih. Tentu Roh tahu kan apa yang terjadi dalam diri saya, apa yang terbaik bagi saya, apa yang seharusnya saya lakukan. Roh Kudus tahu? Iya, Dia Maha tahu. Tapi kau tahu? Nah, itulah kelemahan. Makanya sering sekali dalam masalah kita kalut, dalam masalah kita bertanya-tanya bagaimana ini. Dan kadang-kadang dalam situasi yang panik itu kita bisa putus asa. Tapi apakah Roh tahu segala sesuatu? Tapi kita tahu. Itulah kelemahan. Jadi bukan tidak tahu berdoa. Coba 1 Korintus pasal yang kedua. Karena ini penting sekali, saudara. Kita sekarang sedang mengupgrade firman yang dulu kita dengar, dan kita nggak perlu memblame bahwa yang dulu salah. Tapi sekarang pewahyuan itu dicerahkan. Dicerahkan bahwa sebenarnya itu kita tidak tahu apa yang dari Roh sebenarnya. Coba kita lihat dulu 1 Korintus pasal yang kedua. Bisa kamu mengikuti saya? 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Coba. Inilah yang dari Roh. Apa rupanya yang dari Roh? 1 Korintus pasal yang kedua. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi semua yang disediakan Allah itu ada di alam roh. Nggak bisa kau lihat, nggak bisa kau dengar, nggak bisa kau mengerti di hatimu. Bagaimana kau tahu? Itulah kelemahanmu, kelemahanku. Bisa paham maksud saya? Bagaimana kita bisa mengakses yang tidak kita lihat? Bagaimana kita bisa mengakses yang tidak pernah kita dengar? Bagaimana kita bisa mengakses yang tidak pernah ada di hati manusia? Karena semua itu yang disediakan Allah. Itulah yang disebut hal-hal yang dari Roh. Bagaimana kita tahu? Itulah kelemahan kita. Tapi dengarkan, Roh membantu kita. Kembali ke Roma 8. Roh membantu kita. Ajaib bukan? Haleluya. Ajaib sekali. Coba kita lihat Roma 8 ya 12. Siap kan? Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu apa yang dari Roh Allah. Bisa mengerti? Kita tidak tahu apa yang dari Roh Allah. Kira-kira begitu. Bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Bagaimana Roh di sini berdoa untuk kita kepada Allah? Tahukah kalian? Bagaimana Roh Kudus berdoa mewakili kita kepada Allah? Yes, Dia memakai roh kita. Masih ingat kan? Yuk kita lihat dulu 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-14. Supaya kita bisa tahu. Jadi Roh Kudus berdoa kepada Allah dengan memakai rohmu. Bisa paham? Nah, lihat ya. Karena kita tidak tahu. Itu kelemahan kita, tapi Roh membantu kita. Lihat ya. Siapkah kita semua di sini? Bolehkah saya minta perhatian? Katakan amin. Good. Ayat yang kedua, 1 Korintus 14:2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Bisa tahu kan? Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Lanjut. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Coba perhatikan di sini, garis bawahi. Oleh roh, garis bawahi roh, lalu garis bawahi
Ia. Siapa ia di sini? Rohmu. Karena rohmu lah yang berbahasa roh. Bisa paham maksud saya? Bisa mengerti? Lihat di situ. Lihat di situ. Oleh roh ia, rohmu tadi mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi waktu kita berdoa dalam bahasa roh, itu bahasa dari Roh Kudus, itu hal-hal yang rahasia. Begitulah Roh Kudus membantumu. Haleluya. Supaya kita bisa menerima hal-hal yang dari roh tadi. Haleluya. Makin bingung ya. Haleluya. Amin amin. Bang. Ayat 24. Yuk kita lihat dulu ayat yang ke 26. Saya akan sabar untuk membawa kalian masuk. Lihat ya, 26 sudah kan? Lihat baik-baik. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana cara roh membantu kelemahan kita. Dia memakai rohmu berdoa kepada Allah. Dengan berdoa dalam bahasa roh. Makanya di situ disebut ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Ia memakai roh kita kan? Dengan keluhan-keluhan yang tidak. Inilah hal-hal yang rahasia tadi. Nah, waktu itu terjadi dalam dirimu, maka ayat 28 berikutnya, kita tahu sekarang. Bisa mengerti? Di ayat yang ke-26 kita tidak tahu, tapi roh membantumu. Dia memakai rohmu berdoa kepada Allah. Maka ayat berikutnya kita tahu sekarang. Makanya sering sekali kalau kau menghadapi situasi yang tidak kau mengerti, bingung, jalan buntu, situasi tidak tidak bisa kita mengerti, berdoalah dalam roh. Karena tidak semua kita tahu. Izinkan Roh Kudus memakai rohmu bersyafaat kepada Allah. Maka detik berikutnya engkau akan tahu. Mengapa? Karena rohmu, dengarkan saya, karena rohmu akan memberitahukan kepikiranmu apa yang kau terima dari roh. Begitukah Papa? Ya, karena rohmu dan jiwamu menyatu. Makanya berikutnya di ke-28 disebut kita tahu. Kalau sudah disebut kita tahu, itu udah di pikiranmu. Makanya roh akan menjangkau pikiranmu, mentransfer apa yang diterimanya dari Roh Kudus ke pikiranmu. Makanya kita berkata, sekarang aku tahu. Lihat ayat yang ke-28. Lihat, kita tahu sekarang. Kita bukan di ayat 26 lagi. Kita sudah di ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau itunya yang jadi kita tahu di semua kondisi kita, kau nggak akan tawar hati, kau nggak akan sedih, karena kau tahu, bukan? Apa yang sekarang aku tahu? Hal-hal yang dari roh. Bisa mengikuti saya. Jadi kalau kita menghadapi situasi jalan buntu, karena mungkin saja terjadi, berdoalah dalam roh. Berdoa sedemikian rupa sampai rohmu mendownload apa yang datang dari roh Allah. Begitu rohmu bisa mendownload apa yang datang dari roh Allah, maka dia akan menginspirasinya ke pikiranmu. Maka itu seperti terang Tuhan di pikiranmu. Sekarang aku tahu. Disitulah roh membantumu. Karena alam roh tidak bisa kau lihat, tidak bisa kau dengar, tidak bisa kau mengerti. Haleluya. Jadi hidup di dalam roh akan membuatmu tahu. Karena Roh Kudus membantumu. Tulis nomor berapa sekarang? 12. Hidup di dalam roh akan membuatmu tahu apa hal-hal yang dari roh. Rahasia, jalan keluar, kau kan tahu. Makanya nggak heran kan orang-orang yang nenek moyang kita yang hebat-hebat itu, saat matinya aja dia tahu.
saya akan selesai malam ini. Baik-baik kalian ya. Bye-bye. Malam ini dia pergi. Dia tahu. Mengapa dia tahu? Karena roh yang memberitahu. Karena roh maha tahu. Bisa mengerti? Hari esok roh tahu. Bulan depan roh tahu. Karena roh sudah ada di depan dari sekarang. Jadi kalau itu disingkapkan bagimu, bisa mengerti? Maka kelemahan kita, yaitu tidak tahu, akan sirna. Bisa paham maksud saya? Jadi yang ke-12, kita akan tahu hal-hal yang dari roh. Amin, amin, amin. Yes, amin. Syukurullah. Nomor 12. Masih bisa satu nomor lagi? Karena ini sampai 1001 nomor. Oke. Nomor 13. Mari kita lihat kisah 1 yang ke-8. Setelah itu kita break. Kisah 1 yang ke-8. Mari lihat di situ. Yang ke-13, apa yang kita alami saat kita hidup dalam roh? Kisah 1 yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata turun di situ adalah abide, tinggal. Jadi kalau Roh Kudus tinggal, kita menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi. Kuasa yang ada padamu membuatmu menjadi. Jadi proses internal terjadi dalam diri. Makanya oleh kuasa roh engkau berubah dari dalam. Engkau bertobat dari dalam. Engkau lebih baik dari dalam. Kita tidak di training eksternal, kita di training internal. Makanya dengan duduk kau berubah. Karena ada proses internal. Dengan menyembah engkau berubah. Dengan mendengar firman engkau berubah. Dengan memuji Tuhan kau berubah. Karena sesuatu yang ilahi terjadi dari dalam. Engkau menjadi dari dalam. Lebih baik, lebih mulia dari dalam. Karena ada kuasa di sini. Kita tidak meniru dari luar, kita diajar dari dalam. Itu sebabnya saat kita menyembah lebih dalam, lebih deeper. Setelah amin, kita bisa mengampuni. Bayangin coba. Dari mana kita menjadi bisa mengampuni? Proses ilahi di dalam. Mengapa kita menjadi berkomitmen untuk hidup lebih baik? Ada di dalam. Karena waktu roh itu diam, ada kuasa di dalam. Mari lihat lagi di situ, lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi menerima kuasa. Udah digaris bawahi? Kata kuasa di situ adalah dunamos. Tulis, kata kuasa di situ adalah dunamos. Dunamos ini memiliki 3 arti. Yang pertama, dinamika. Yang kedua, dinamit. Yang ketiga, dinamo. Bisa mengerti? Dinamika, dinamis. Jadi ada dunamos dalam hatimu. Makanya orang yang dipenuhi dengan roh, bergerak dalam roh, hidup dalam roh, hidupnya selalu berdinamika. Dia nggak akan pernah boring, nggak akan pernah bosan. Selalu baru, selalu baru, selalu baru. Makanya orang yang hidup dalam roh, saya sebut tadi pikirannya kreatif, bukan? Setiap kali selalu baru. Perkataannya, pikirannya, semua baru. Mengapa? Dia berdinamika. Kalau ibadah kita seperti ini, perhatikan saya, ibadah kita seperti ini, dan masing-masing kita hidup di dalam roh, ibadah itu tidak monoton. Namanya ada dinamika ibadah. Kita bisa bernyanyi, kita bisa memuji, kita bisa berdoa dalam bahasa roh. Bisa nanti di tengah ibadah saya memanggil kalian, saya doain di sini. Itu namanya dituntun roh. Bisa nanti di tengah ibadah kita berhenti sebentar dan kita doakan orang sakit. Apa itu? Dinamika. Roh bisa menginterupsinya. Berhenti sebentar, berdoa buat ini. Berhenti sebentar, ayo bernyanyi. Itu disebut dinamika. Makanya di gereja nggak ada kebosanan. Kalau kita datang ke gereja, pujian dulu, penyembahan, firman, pengumuman, dan seterusnya. Minggu depan begitu lagi, minggu depan begitu lagi. Anak kecil aja bisa mendikte bahwa itu ibadah kita. Mereka akan bosan. Tapi kalau ada roh yang membawa kita pada dinamika,
hidup kita pun jadi indah. Hubungan pun jadi indah. Karena apa? Masing-masing menjadi lebih baik. Menjadi lebih Katakan dinamika. Dinamis. Apa yang berikut? Dinamo. Dinamit. Katakan meledak. Meledak. Makanya kayak seperti kita. Kita nggak tahu udah jam berapa ini. Yang penting kita exploit aja. Meledak. Setiap firman yang datang, amin. Setiap firman yang datang meledak. Mengapa? Roh di dalam dirimu ada dinamo. Amin. Apa yang berikut? Dinamo. Dinamo itu apa? Menghasilkan energi. Makanya kalau kita lemah, ayo bangkitkan dinamo di dalam diri. Kalau kita lagi lesu, ayo bangkitkan dinamo dalam diri. Kalau kita lagi boring, kita bangkitkan dinamo dalam diri. Itu sebabnya orang yang hidup di dalam roh tak terkalahkan, tak tergoncangkan. Lihat, orang yang hidup di dalam roh tahu seperti apa? Seperti ban. Seperti ban. Ditekan membal. Dipres kembali lagi. Bandal, tak terkalahkan, tak tergoncangkan, tak berubah. Bilang kanan kiri, kau Kristen ban, bilang. Tak bisa ditekan, bilang. Tak bisa dibentuk. Selalu teguh, kuat, tak berubah, tak tergoncangkan. Dari mana saya tahu? Paulus berkata, sekalipun aku terjepit, tapi tak putus asa. Itu kan ban namanya itu. Karet gitu loh. Sekalipun aku ditinggalkan sendiri, tapi tidak merasa kesepian. Itu kan selalu ada membalnya gitu. Itu namanya hidup dalam roh. Haleluya. Amin, amin. Apa tadi itu? Kalau Roh Kudus tinggal dalam dirimu, kita akan menerima kuasa. Haleluya. Dinamika, dinamit, dinamo. Jadi kayak seperti kita, ini sebenarnya ekspresi dari roh. Jangan jadi nggak nyaman dengan respon. Tidak. Memang itulah ekses salah satu dari pekerjaan dunamos dalam diri. Dengarkan saya baik-baik. Saya pernah melakukan ini kehidupan saya. Saya pernah melakukan berdoa dalam roh satu jam full. Berdoa dalam roh 1 jam full. Nah, pada saat saya berdoa dalam roh 1 jam full, saya sering tiba di titik ini. Saya tidak sadar itu di tempatnya mana. Tapi saya sadar itu saya ada di tubuh saya. Tapi saya tidak menyadari lagi kondisi roh saya, hidup saya, doa saya pada saat itu saya sedang memijak di mana. Itu kondisi yang flow. Kondisi flow. Dan itu indah, kuat, dan kita ingin berlama-lama di sana. Bisa mengerti maksud saya? Dan apa yang terjadi? Ini nanti yang akan saya ajari hari ketiga, bagaimana kita bisa mengenali karunia roh kita. Bagaimana kita juga bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Kita harus sampai di titik di mana Roh Kudus memenuhimu lewat berdoa dalam bahasa. Bisa mengerti maksud saya? Bisa paham? Jadi kalau kita sampai pada fase itu, kau akan berdoa lebih lama, lebih lama. Waktu tidak lagi menjadi apa itu istilahnya ya, menjadi batasan gitu. Kau akan ditarik lebih dalam, ditarik lebih dalam. Berdoa dalam bahasa. Amin. Nah, jadi ini penting sekali bagi kita karena kita terus masuk ke dalam hidup dan di dalam roh. Penting sekali. Ada amin? Penting sekali dinamika, penting sekali dinamit dan kemudian dinamo. Jadi pada saat flow itu terjadi, semua yang disebut dinamit, dinamis dan dinamo itu kita bisa alami. Kita bisa alami. Amin. Bisa mengerti? Indah sekali saat fase itu. Kita ingin lebih lagi, kita ingin lebih lagi. Makanya suara saya tidak akan pernah serah. Karena suara saya sudah jadi ban. Karena saya bisa berdoa lebih kuat, dan tidak akan serah. Mengapa? Karena berdoa dalam bahasa roh membuatmu lebih berotoritas. Suaramu lebih berotoritas. Kuat sekali. Amin. Tidak ada serak dalam suara saya. Bisa mengerti?
Oke, baik. Baik, bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu ke sorga. Bapak, terima kasih buat sesi ini. Kami semakin mengerti bagaimana kami hidup di dalam roh, dan apa yang kami terima, apa yang kami alami. Kami semakin strategik, kami semakin berani, kami semakin mengerti, dan kami tahu Tuhan bagaimana kami hidup, bagaimana kami bertindak, bagaimana kami bisa menjalani kehidupan kami di hari-hari ke depan. Kami akan lebih baik, lebih kuat, lebih mulia. Mari angkat tanganmu. Rabu nande lebresa tahai himengkora labahali krasantara laba. Biar kau berkati umatmu Tuhan. Biar kau bawa terus kami ke level yang baru, ke level yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Demi nama Yesus. Mari anak-anakku, mari berdoa di dalam roh. Shanda baka bahandere de bera la baka daba. Rimandoro la baka daba handere le bera la baka daba. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Kami tahu ini bukan hari yang biasa. Ini hari yang istimewa bagi kami Tuhan. Kami akan terus naik, kami akan terus berubah, kami akan terus lebih baik. Oh ramasaka bahandere lebeda labakai, lomoko bora bahande bedele rete, imako marala bahande bedele bakadaba. Mari semua kita berdoa. Le shaka baba rosokura labahande. Kira basokura bandere bedele bekina marala rabah. Roboko nama karya kana masikara rabaka namuraba ibreke nama laraba syukura larabai imbrete ke nama laraboko shekerianda rebe. Ayo biarkan mengalir, ayo biarkan mengalir, biarkan vocabulary yang baru mulai mengalir. Ayo rabaka nama karabaka larayanda rebeke nama kalaraba syurianda larabo yekebe. Biarkan kata-kata yang baru, kata-kata roh yang baru mengalir atas dirimu. Ayo, setiap kali ada kata-kata yang baru, kau memasuki dimensi yang baru. Setiap kali vocabularymu semakin kaya, maka kau sedang memasuki dimensi yang lebih dalam, lebih luas, lebih maju. In the name of Jesus, because your spirit, sebab rohmu semakin banyak yang bisa Roh Kudus berdayakan rohmu untuk menyatakan sesuatu kepada Bapa. Semakin kaya bahasa rohmu, maka semakin kaya yang dipercakapkan oleh Roh Kudus. Berdoa untukmu, berdoa untukku, berdoa untuk kita semua. Ayo berdoa semakin fluent tiap-tiap hari bahasa roh kita semakin dewasa. Sebab dari bahasa yang kau keluarkan, itulah ukuran kedewasaan rohmu. Kau tidak tetap menjadi orang yang anak-anak, karena bahasa rohmu berkembang, bahasa rohmu mengalir, bahasa rohmu semakin dewasa. Sakata karya kana masukurabai. Semakin banyak vocabularymu, engkau akan semakin banyak yang bisa Roh Kudus minta kepada Bapa untuk kepentinganmu, untuk kepentingan Roh Kudus. Syakaraba, untuk kepentingan orang-orang kudus. Sandarabakanianda. Oh protokurayo, 1 menit lagi. Rikamarabaka sokurabaka nama. Yang breke nama karabaraba. Oleretene rasa toto moma ya ireke ne meke rabai lo broko nama yang derebe resete. Ayo biarkan Roh Kudus makin banyak berdoa untukmu. Samando rebeke namai ye breke nama rabai ye rosoto kie naraya kola rakai imenderi bianda shorobobobo sherababai and derebe. In the name of Jesus, in the name of Jesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus memberdayakan rohmu dan membuat dia berdoa kepada Bapa untuk kepentinganmu, sehingga apa yang tidak kau tahu, apa yang gak ku tahu, sekarang aku tahu. Beri kemuliaan kepadanya. Thank God. Terima kasih Tuhan. Terus bicara, terus bangun hidup kami. Sebab di mana update, di situ ada upgrade. In the name of Jesus. Informasi terbaru yang kita terima dari Allah akan membuat kita update dengan surga. Update dengan surga. Semusim dengan surga. Seagenda dengan Bapa. Sewaktu dengan Tuhan.
In the name of Jesus. Beri kemuliaan kepadanya. Thank God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Silahkan duduk.